Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas pertolongan Allah Ta'ala. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, tanpa kurang suatu apapun. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga 6 hari yang kita lewati semua ibadahnya oleh Allah diterima, amin. Kemudian tilawah Qur'annya diterima, amin. Puasanya diterima, dosa-dosanya diampuni, sholat tarawehnya diterima, dan semua doa kulo panjenengan kalian Gusti Allah diijabah, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, di sore hari ini singkat, padat, jelas. Yang pertama, kita akan berbicara tentang bahwasannya puasa adalah pertahanan. Maksudnya, landasan dari tema kita di sore hari ini adalah satu hadis muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu berarti hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menjadikan kita semakin puasanya itu berkualitas. Tidak sekedar puasa perut dan puasa di bawah perut, tapi kita ingin mempuasakan seluruh anggota badan. Kita baca hadisnya. Puasa adalah pertahanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun." Puasa itu adalah perisai. Junnah, junnah itu apa? Perisai itu bahasa Jawanya apa? Tameng bahasa Indonesia apa? Aling-aling, tebeng, apa lagi? Ayo kayak kudu wong Jawa Apa bahasa Jawanya? Ya itu ya. Aling-aling, tebeng, tameng, perisai. Kalau orang perang itu pakai seperti baju perang, baju besi. Nah, itulah puasa. Yang pertama, kenapa puasa itu kita katakan sebagai tameng? Panjenengan lihat ada berapa ini? Ada, kalau saya rasa ada 3. Ada 3 yang menjadikan puasa itu dikatakan tameng. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah pertahanan. Nanti saya tambah 1 sesuai materi pengajian rutin kita di Masjid Nurul Huda, yaitu kitab Tauhid. Rutin boten? Flyernya kajian
rutin. Masih yo jamaah ya ora rutin. Ini kan eman-eman. Panjenengan niku pun kula nasihati berkali-kali, ngaji niku kedah istiqomah. Lagi ngaji sepisan setahun prei. Ngaji model apa panjenengan ini? Astagfirullahaladzim. Sudah. Kenapa? Baru di sini loh Ustadz dituduh itu baru di sini. Tapi sudah, tidak apa-apa. Nanti dari yang 3 ini kita tambah 1 sesuai materi pengajian rutin kita, yaitu kitab Tauhid. Yang pertama jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika Rasulullah bersabda tentang puasa itu adalah perisai, maka yang paling penting sebelum nanti perisai dari api neraka, ditoto rumien puasa itu perisai dari hawa nafsu. Jadi ditata dulu, puasa itu perisai dari apa? Hawa nafsu. Maka kalau salah seorang di antara kita sedang puasa, biasanya kan ngempetnya kuat, ya? Ngempet itu apa? Kuat. Misalkan mau rasan-rasan seperti ibu-ibu biasa rasan-rasan boten biasa nggih, tapi istiqomah. Nah misalkan di luar puasa senengane rasan ketika puasa Gendi ndang nyabrang ala kok nyabrang ingah-ingih, astagfirullahaladzim, awake gedhi nyabrang ya wedi. Masa tak sabrang nih. Sudah lanjut. Ini Erwin kudu ditunggu dulu ini. Mana Erwin belum datang? Astagfirullah. Istrinya datang? Belum juga? Oh sudah, Mbak. Mana istrinya Erwin? Mbak di belakang. Erwin mana? Dijual? Erwin mana? Tak jual katanya. Loh, kok tego heram? Oh masih jualan, mudah-mudahan laris berkah, amin ya rabbal alamin. Sudah. Yang pertama jamaah, saya kasih panjenengan ilustrasi. Alah, Nurul Huda ngerti ilustrasi pora? Ilustrasi itu gambaran, supaya panjenengan semakin gampang untuk memahami apa yang akan kita pelajari. Faham nggih? Ilustrasi itu apa? Gambaran. Begini, orang dikatakan mati husnul khotimah itu mati yang seperti apa? Wes ketara ora tau ngaji. Lho kan gampang ya. Wafat husnul khotimah itu wafat yang seperti apa? Iya maju. Ayo jamaah maju. Ini karena yang ngisi Ustadz nasional jamaah wake. Monggo ngaji maju gini Pak. Ayo Pak, maju sini Pak, maju. Wis salah tenagane sik akeh oke maju. Mosok lemes ra kuat maju. Monggo maju. Ini karena yang datang Ustadz nasional. Ustadz kesohor. Bayo ndek kene. Saya kalau ngaji di tempat lain, pulang, itu jamaah rebutan Ustadz foto. Nurul Huda renek blas. Saya di sini gak payu jalan. Senggare males ngisi di sini. Tempat lain itu saya ngisi itu antri foto 500.000 satu foto. Di sini gak dilirik blas wik jamaah. Modele Ustadz terkenal di kini rapayu blas. Sudah. Wafat husnul khotimah itu wafat yang seperti apa? Baik secara makna, tapi secara aplikasi wafat husnul khotimah itu bagaimana sih? Wafat dalam keadaan wafat dalam keadaan melakukan perbuatan, amalan, aktivitas yang amalan, perbuatan dan aktivitasnya diridhoi oleh Allah. Contoh, wafat dalam keadaan sujud sholat tahajud, husnul khotimah napa boten? Panjenengan sholat tahajud, pas sujud lah kok wafat, kerso boten? Kerso. Maka wafat dalam keadaan sujud sholat tahajud, husnul khotimah napa boten? Panjenengan sholat tahajud, pas sujud lah kok wafat, kerso boten? Kerso. Maka wafat dalam keadaan sujud sholat tahajud, pas sujud lah kok wafat, kerso boten?
Kersa mboten? Panjenengan mau dapat itu? Mau, saya pun mau. Jangankan 2 tahun kas, engkau bengi lo gelem. Jadi pas teraweh sujud mati. Siapa yang mau duluan? Saya mau, serius mau. Sing penting matine jaminan surga. Iya banda? Sama. Atau yang lain, wafat ketika membaca Al-Quran. Saya napa mboten? Orang kalau pas baca Al-Quran kemudian begini, keturun, kok keturun, wafat. Itu wafatnya husnul khotimah napa mboten? Husnul khotimah. Atau wafat dalam keadaan sedang puasa. Saya mboten? Saya. Maka namanya wafat yang husnul khotimah. Paham nggih? Atau wafat di waktu yang baik. Wafat di hari Jumat. Wafat ketika haji. Itu kan amalannya baik, waktunya juga baik. Atau wafat dengan ucapan yang baik. Jadi ketika wafat, Masya Allah, Kendi tolong dibereskan sepeda motor sing kenal potnya brong-brongi lewat antemen pak, biar niru oknum brimob itu loh ya. Mosok sing iso mek oknum brimob tok, mosok Kendi ra iso. Itu oknum brimob itu anak kecil peda motoran ngebut, dikepruk pakai helm, pecah kepalanya, gocer keluar darah dari mulutnya sampai mati. Mosok mek konut tok sing iso. Kendi yo kudu iso. Iso apa ora, Gen? Iya, kalau antum jangan, karena antum gak duwe dekengan. Soro-soro. Kalau mereka rada enteng. Sudah, garai dosa. Astagfirullahaladzim. Maka jamaah, ilustrasinya begini. Orang itu wafat husnul khotimah 3. Amalannya baik, tempatnya baik, ucapannya baik. Contoh ucapan baik apa? Wafat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mugi-mugi panjenengan angsal, kula nggih angsal. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekarang saya mau tanya, wafat husnul khotimah itu ujuk-ujuk datang ketika wafat moro-moro husnul khotimah, atau wafat husnul khotimah itu dibangun perlahan ketika hidup? Ujuk-ujuk nopo enten tahapannya? Tanggapan? Loh, saya ngomong tahapan kok tanggapan? Ketara gelek nonton orkes ya, astagfirullahaladzim. Ada tahapan, ndak ada senengane cangkruk, senengane ngopi, senengane mancing. Lah kok matine di masjid? Kan boten connect ya. Karena apa? Seseorang itu akan wafat sesuai dengan kebiasaannya. Nggih boten? Misalkan ada orang biasa ngaji, pantas ndak kalau matinya pas ngaji? Pantas boten? Ada orang biasa puasa, pantas boten kalau meninggalnya pas puasa? Pantas boten? Pantas. Ada orang istiqomah sholat tahajud, pantas boten kalau wafatnya pas sholat tahajud? Pantas. Ada orang biasa silaturahim, pantas boten kalau wafatnya pas silaturahim? Nah, maka wafat husnul khotimah itu tidak hanya ngomong akhir usia, lah wis biasa jualan soto ayam Lamongan, Cak Sigit. Mana Cak Sigitnya? Cak Sigit dalam, Masya Allah. Nah sudah, tapi jualannya kalau pas adzan ditinggal sholat. Kira-kira orang yang semacam itu pantas mboten angsal husnul khotimah?
pantas karena dia membangun kematian yang indah, dibangun semenjak sehat wal afiat, dibangun semenjak mereka sedang hidup, dibangun semenjak muda, dibangun semenjak lama. Endingnya, ngerti ending? Akhirnya, penutupnya Allah akan tutup usianya sesuai dengan kebiasaan. Faham gak? Nah sekarang sama, termasuk ketika berbicara puasa itu adalah pertahanan. Waduh kesian Ustadz, saya berusaha memahami omongan antum tapi gak faham-faham. Iya, saya bahasa Jawa, Anda gak ngerti bahasa Jawa. Sudah begini, termasuk ketika kita berbicara puasa, as-saumu junnah, puasa itu tameng, puasa itu perisai, puasa itu adalah pertahanan. Ketika kita berbicara tentang itu, maka tidak langsung ngomong tameng dari api neraka, tapi ketika panjenengan sedang puasa, maka nomor satu, puasa itu perisai dari hawa nafsu. Maka coba gak poso, ini susu jahe wis tak ombe, wong guluku ngelak pol ini. Wah, masya Allah, ini susunya susu sapi apa susu kaleng apa susu nona? Mana Pak Aminan? Pak Aminan, Abu Aulia mana? Belum datang. Nanti kalau datang tolong saya diingetin, beliau itu tidak terlupakan. Saya ingat sholat isya di sini, habis pengajian kitab tauhid, HP-nya bunyi, nona susunya nona, astagfirullah. Lepas rokok meh buyar rokokku kok, alhamdulillah gak iso lali. Masya Allah, itu kejadian, aduh, itu wah ya 10 tahun punjul kira-kira. Masih ingat saya, enggak sampai 10 tahun, enggak sampai 10, kira-kira 8 tahunan lah, seingat saya 8 tahunan. Nah sudah, maka jamaah begini, sebelum kita ngomong puasa itu pertahanan diri kita dari sentuhan api neraka, maka kita ngomong dulu, sadurunge poso itu menyelamatkan panjenengan dari neraka, poso panjenengan harus menyelamatkan panjenengan terlebih dahulu dari hawa nafsu. Setuju mboten? Sekarang begini, ada orang puasa, posone mboten batal, tapi posone digawe rasan-rasan. Batal mboten posone? Enggak. Karena pembatal puasa itu maknanya dua. Nomor satu, batal secara ibadahnya menurut fikih. Contoh pembatalnya apa? Makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, hubungan suami istri, mengeluarkan air mani dengan sengaja walaupun tanpa hubungan suami istri, atau gila tidak sadar, itu posonin apa? Batal. Itu yang batal ibadahnya secara hukum fikih. Tapi ada pembatal puasa tapi bukan ibadahnya yang batal, tapi apa? Pahalanya. Pahalane entek. Contoh, poso tapi nggih ngapusi. Enten boten? Poso tapi ngapusi? Ada. Itu kalaulah tidak habis total pahala puasanya, minimal mengurangi pahala puasa. Poso terus rasan-rasan, enten boten? Ada. Itu bisa membatalkan pahala puasa. Nah maka sekarang, sebelum kita ngomong puasa itu menjadi perisai dari api neraka, ngomong dulu puasa itu menyelamatkan kita dari hawa nafsu. Dados posone niku dadi
rem dados napa rem kate ngapusi cep poso rek mosok ngapusi. Ketika puasa diajak tonggone rasan ngerem cep mosok poso kok ngerasani. Ketika puasa nimbang beras biasanya lek gak poso mek 8 on. Ketika puasa mikir mosok poso kok yo ngakali. Bensin lek gak poso sak liter isine mek 700 mili. Bukan antum, sabar tenang oleh Pak Kamit sak liter intuke sak liter setengah. Ini lek beli di Pak Kamit tapi regane yang ngono sak litere 20.000. Menyesuaikan ya. Ini lek poso ngecam bensin ketika tidak puasa sak liter diiseni mek 900 ml kurang 100. Ketika puasa mikir cek waduh batine ra sepiro tapi ngerusak pahalaku poso. Nah maka ketika puasa panjenengan bisa menghalangi panjenengan dari hawa nafsu, maka itulah puasa yang akan menjadikan panjenengan punya pertahanan dan perisai kelak dari api neraka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah sekarang yang nomor 1, puasa itu pertahanan dari hawa nafsu. Ustadz tidak live TT kah? TT itu apa? TikTok yang nge-live keturun mana? Padahal janjian sama saya, Tat Nurul Huda berangkatnya agak cepet ya, mau bikin laporan video buka puasa bersama. Saya tadi wis ngebut nabrak uang, nabrak peda, katanya jegur sawah barang sing janjian rateko. Jadi pantas Pak kalau orang janjian bleset melbun rokok itu pantas memang. Itu memang pantas. Nah, tepuk tangan bagus, keploi. Bangun. Nah, sudah Ustadz ndak live TikTok? Ndak, karena yang nge-live absen, belum hadir. Mungkin ada halangan. Ini live di mana Ustadz? Alhamdulillah kali ini live di masjid. Betul, pertanyaannya live di mana? Jawabannya apa? Live di masjid. Oh, maksudnya masjid mana? Live di Masjid Nurul Huda, Badas Krecek, Kota Metropolitan. Desanya apa? Sumberagung, Kota Metropolitan Sumberagung. Alhamdulillah. Anda cari di Google Map gak akan keluar, gak metu di Google Map. Sudah, kita baca hadisnya yang pertama. Rasulullah SAW bersabda, Ustadz izin bertanya, kalau di jalan ketemu orang merokok terus asap rokoknya kehirup saya, apakah puasa saya batal Ustadz? Enggak. Perokok pasif tidak membatalkan puasa, tapi tetap dihindari. Apa? Dihindari. Kalau ngelihat orang yang ngerokok, saran saya apa? Dimatikan. Mosok ya orangnya, ya rokoknya. Panjenengan beto gunting, lenten tiang ngerokok guntingan, tek. Digunting nopo nih? Lambene. Rawat lah. Sudah. As-siyamu junnatun, kanjeng Nabi bersabda, puasa itu adalah perisai. Puasa itu apa? Perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila yaumu shaumi ahadikum, salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, niki posone umum, baik Ramadan ataupun selain pada bulan Ramadan. Tapi tentu pada bulan Ramadan penekanannya semakin kuat. Eman-eman, nggih napa mboten? Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum,
apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka harusnya puasanya itu mencegah dia dari mengikuti hawa nafsu. Maka Rasul mengatakan nomor 1, fala yarfuth, ojo misuh, ojo misuh. Rofath itu ngomong rusuh, jorok. Dan rofath ini, fala yarfuth, itu omongan yang kaitannya dengan pornografi. Ndelok wong wedok, kok ketawa Anda ngelihat perempuan kemudian pakaiannya seronok, langsung diomong nih, baik. Terus cerita tentang sesuatu yang mengarah pada pornografi, itu namanya apa? Rofath. Namanya apa? Rofath. Dan untuk orang yang puasa, hindari diri panjenengan dengan omongan seperti itu. Kalau ngomong saja dilarang, saya mau tanya, melihat boleh apa enggak? Yo tambah dilarang. Kalau ngomong dilarang, melihat juga dilarang. Berarti apa? Mendengarkan boleh apa enggak? Loh aku gak ngomong kok, aku ngerungok nih. Loh, orang itu gelem ngomong karena ada yang ngerungok nih. Kalau ndak ada yang ngerungok nih, ya ndak iso ngomong. Nah ini contoh YouTube. Saya ngomong begini, kenapa? Karena ada pemirsanya. Wah biyen Pak, Masya Allah, awal-awal sama Mas Dian, YouTube live, Facebook live, belum ada TikTok, Instagram mungkin belum waktu itu. YouTube, Facebook, YouTube dan Facebook. Itu ada yang ngeliat, mek telu, wih, senengnya luar biasa. Padahal telu itu apa? Mas Dian 1, saya 1, orang lain 1. Ojo-ojo orang lain itu Ricky. Wih itu saweneng, wih enak sing nonton. Sekarang yang nonton 200, alah mek 200. Bayangin. Nah, maka termasuk jamaah tidak boleh mendengarkan orang yang ngomong jorok, cerita tentang maaf pornografi, cerita tentang seksualitas, cerita tentang perempuan, cerita tentang hubungan ranjang, atau melihat atau mendengar, itu semuanya dilarang. Nah sekarang begini, kalau puasa panjenengan tidak mampu menjadi pertahanan dari perbuatan semacam itu, maka itu bukan puasa. Tak baleni, judulnya apa? Puasa adalah pertahanan. Lah kok ternyata saya dan panjenengan poso, puasa saya dan panjenengan tidak bisa menjadi pertahanan saya dan pertahanan panjenengan dari yang namanya rofath, dari yang namanya apa? Rofath. Maka puasa kita tidak ada nilainya. Maka kalau tidak mampu menghalangi dari hawa nafsu, ojo ngomong puasa menghalangi panjenengan dari neraka, gak ngefek. Faham boten? Contoh, tak kasih cerita. Ada guru saya, ya bisa dibilang guru saya, Ustadz Sofyan Nur. Itu dari gurunya juga. Beliau ngomong begini, kalau sholatmu tidak menyelesaikan masalah-masalah duniawimu, ojo berharap sholatmu akan menyelamatkan dirimu di akhirat. Faham boten? Jadi sholat itu apa? Penyelamat. Nggih apa boten? Sholat itu solusi, sanes solasi. Sholat itu solusi, menyelesaikan masalah. Maka ayatnya mengatakan wasta'inu bis sabri
wassalah, mintalah pertolongan kepada Allah atas masalah yang engkau hadapi. Minta pertolongannya dengan cara apa? Dengan sabar dan dengan sholat. Nabi Muhammad kalau ada masalah fazi'a ila sholah, langsung Nabi Muhammad ketika ada masalah langsung mendirikan sholat. Maka Ustadz Sofyan mengatakan apa? Kalau sholatmu tidak menjadi solusi dari permasalahan duniamu, kalau sholatmu tidak bisa nolong dirimu untuk perkara duniawi, jangan berharap sholat yang seperti itu akan nolong akhiratmu. Wah, ini abot ini. Kalau sholat tidak bisa nolong urusan dunia, mana mungkin sholat yang model begitu akan nolong panjenengan untuk urusan akhirat yang jauh lebih berat. Paham gak? Nah, sama seperti puasa. Loh, lah kok puasa tidak bisa menahan panjenengan dari ngomong kotor, meso, cerita sing elek, nyeritakne tentang wong wedok, cerita tentang hubungan suami istri, perkara-perkara yang jorok. Lah kok sholat tidak bisa menjadi santai, gak usah ngotot, tak tarik nafas. Nah, kalau sholat tidak bisa menjadi pertahanan dari perbuatan yang buruk, maka sholat tidak akan menjadi pertahanan panjenengan dari api neraka. Nah, maka kalau kepingin sholatnya menjadi pertahanan dari api neraka, caranya bagaimana? Jadikan sholat panjenengan pertahanan dari keburukan ketika panjenengan masih di dunia. Ayo, saya mau tanya, panjenengan gak ada Instagram boten? Nggih boten, bukan dereng, sepuh kok, wis gak duwe, kapan maneh. Iya. Syekh Kamit punya Instagram? Walah, ini ternyata pasarnya Facebook di sini. Ayo Kamit punya Facebook apa enggak? Punya Facebook. Walah, berarti pasarnya Facebook. Panjenengan tahu Facebook itu biasanya wong deson-deson, terus yang sudah tua-tua, 40 ke atas lah, 40 ke atas. Oh, berarti sini kelasnya Facebook ya. Ayo, punya Facebook. Satu hari tadi mulai subuh sampai berangkat ke Masjid Nurul Huda, buka Facebook boten? Sempet buka boten? Buka. Sempet lewat ndak sing elek-elek, perempuan ndak pakai jilbab, video-video singkat, sempet lewat? Entek poso panjenengan, entek palane, entek pola. Mau kelek karuan nyoh karuan wis timbang poso ra entuk apa-apa lho, mek ngelak tok. Ayo nyoh monggo ayo. Nah, sekarang begini, kalau kita tahu ketika buka Facebook mesti ketok sing elek-elek, pertanyaannya, loh wes ngerti poso kok panggah dibuka Facebooke? Ayo Met, kok panggah dibuka Facebooke? Ada apa? Ada ajinya. Lah ngaji kate pelaur Facebook, lah ngaji nang masjid yo iso. Alasan. Nah, maka ketika puasa tidak bisa mencegah kita dari yang semacam itu, maka puasa yang model begitu tidak akan mencegah kami dari api neraka. Hati-hati. Mulai besok selama Ramadan, mulai subuh sampai maghrib, Facebook jangan dibuka. Bukanya mari maghrib. Nah, ini malah ruwet ini ya. Astagfirullahaladzim. Nah, sudah. Maka yang pertama kata Rasulullah, فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ, maka apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka jangan berkata kotor, ojo cerita sing elek.
wala yaskhab. Yaskhab itu apa? Ojo sampai ngomongi tawur. Sakhab itu yo nyentak, yo ngelokne, yo nantang gelut. Itu namanya yaskhab. Maka kalau puasa, ingat gak Nabi Muhammad mengatakan apa? Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Kalau ditantang berantem oleh orang lain atau kalau diganggu orang lain, ucapkan aku sedang. Faham boten? Nah, tujuannya apa? Supaya puasa itu bisa menjadi rem. Bisa menjadi rem. Nah, kalau panjenengan eling, oh aku poso, gak sido ngamuk, gak sido ngapusi, gak sido ngakali, gak sido buka Facebook, apa yang terjadi? Nah, itulah puasa yang sebenarnya. Karena puasa yang panjenengan lakukan bisa menjadi apa? Perisai. Perisai dari apa? Hawa nafsu. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaim. Kalau kamu diganggu orang lain, kalau kamu diejek orang lain, diejek itu apa? Dipaidu, dilokni, dihina oleh orang lain, au qatalahu, atau panjenengan ditantang gelut, met kamit wani gelut be aku ora. Lho badannya Mas Kamit itu dukur lah, saya seperapati. Jadi lek ngomong wani ya gak mundur blas, met gelut. Jane lek gak poso diselentik sepisan yang mencelat Tanjung Kasembon sana saya. Tapi karena sedang puasa, oh gendi awake gede, gendi awas lagi, pas lagi, jelas pas sih. Tapi kono ngotot kini wetenge tok sing ngotot. Sana gue mentol kabeh, kene sing mentol wetenge tok. Sudah, ketika ditantang gelut, ayo gelut, maka ucapkan apa? Aku poso. Nah, ketika puasa itu menjadi pertahanan panjenengan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat, itulah puasa yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Sekarang itu yang pertama. Nomor satu, puasa adalah pertahanan dari hawa nafsu. Maka kalau puasa, Abu Hurairah mengatakan apa? Sahabat Nabi lek pas poso tidak keluar dari masjid. Apa kata Abu Hurairah? Linahfadha biha siyamana, supaya dengan tidak keluar masjid itu kami jogo puasa kami. Kami apa? Menjaga. Siapa? Kalau keluar masjid kita wong wedok gak jilbaban. Ayo, saya dari Kasembon sampai Nurul Huda, berapa banyak saya lihat perempuan tidak pakai jilbab? Ayo yang bisa jawab. Tak berangkat nih haji tahun ini terau santri. Ayo, ribuan. Nyek ustad, masa ustad gak menundukkan pandangan, ngawenyek pole ribuan nih. Ayo berapa? Jangankan panjenengan, oh saya aja lali yuk. Bukan titik saking akei. Nah, maka kalau kemudian tidak mampu menahan dari hawa nafsu dengan puasa, maka puasa seperti itu bukanlah pertahanan. Bukan apa? Pertahanan. Maka banyak di antara kita dijak ngapusi, Mbak ojo awake dhewe poso. Berarti lek gak poso oleh mboten? Nah, padahal jane yo gak oleh, podo gak oleh. Cuma kalau puasa ada pertahanan tambahan. Ada apa? Pertahanan tambahan. Nomor dua. Nomor satu, puasa pertahanan dari apa? Hawa nafsu. Maka ibu-ibu lek poso bu, mboten usah ngamuk kepada suami nggih. Bu, kalau puasa suami lah kok
mau mancing. Jangan dimarahi nggih Bu. Ayo wis Pak, maju kita pengajian sendiri ya Pak, peh kono turu kabeh Pak. Gini. Sudah, nomor 2. Puasa adalah perisai dari api neraka. Nomor 2, puasa adalah perisai dari api neraka. Faham maksudnya? Saya baca hadisnya. Puasa adalah perisai dari api neraka. Tapi ingat, sama seperti husnul khotimah, sama seperti sholat, puasa itu baru akan menjadi perisai saya dan panjenengan dari api neraka kalau ketika di dunia pas puasa itu perisai dari hawa nafsu. Maka nomor 1 apa dulu? Hawa nafsu. Kalau puasa menghalangi panjenengan dan menghalangi saya dari hawa nafsu, maka puasa yang seperti itu akan menghalangi kita dari masuk ke dalam api neraka. Kita baca dari hadis Imam Ahmad dan Al-Imam An-Nasai. Hadisnya siapa? Imam Ahmad dan Imam An-Nasai. Semangat Ustadz ya kalau memberikan ilmunya. Loh, ndak usah Anda komando, semangat ket biyen ngawur ae. Lah kok dikomando barang. Komentar jangan ajaib-ajaib, Pak. Ustadz mau nanya, kumur-kumur pakai es buah apakah membatalkan puasa? Kumur nggih pasir lak karuan. Anda ambil pasir, kumur pakai pasir. Masya Allah. Kokonya bagus Ustadz, Masya Allah. Kalau orang ganteng pakai apa aja bagus. Nah ini lo komentar keren. Lah ini lo komentar sing apik. Ngene iki nyenengne wong poso, pahalane gede. Ustadz tanya, gak tak waca garing greget nih, ini posoku batal maca ngene iki. Lanjut. Puasa adalah perisai dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Imam An-Nasai. Rasulullah SAW bersabda, as-siyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal qital. Puasa itu menjaga panjenengan dari api neraka sebagaimana baju perang menjaga panjenengan dari serangan musuh. Puasa menjaga panjenengan dari api neraka sebagaimana baju perang menjaga panjenengan dari senjata musuh. Dalam riwayat yang lain dikatakan yastajinnu bihi al-abdu minan nar, yang dengan puasa itu seorang hamba membentengi dirinya dari api neraka. Maka dikatakan dalam hadis yang lain, as-saumu wal qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu akan memberi syafaat untuk orang tersebut kelak pada hari kiamat. Apa? Puasa dan Quran. Maka kalau puasa dilengkapi baca Quran, mantep. Yo poso yo ngaji. Ayo sih. Jus berapa? Alah. Oh, surat Yasin udah sake. Sampai surat Yasin. Masya Allah, berarti jus likuran ini. Atau moro-moro Yasin gitu tok. Gak mulai Baqarah. Ketoke moro-moro Yasin ini. Langsung Yasin Express. Candy. Jus berapa? Ayo,
jujur menderita ngapusi posone ra entuk pahala. Jus berapa? Ra usah guyu-guyu. Payo, iki lek Ustaz Ali Arifin kerungu di kuburan metu iki nguber gendi kira-kira. Muridku kok model ngene katanya. Sudah. Siapa lagi iki? Golek mangsa ini. Lah ibu-ibu jelas ngajian ibu-ibu. Ibu-ibu ora tau nyekel HP kok, ngaji terus. Sing ketoke rotok genah ini. Ini calon ustadz ini. Juz berapa sudah? Luar biasa. Dikira saya tanya hafalannya, padahal saya tanya ngajire entuk piro? Juz 29, mudah-mudahan berkah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nah, maka Al-Qur'an was-siyamu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Quran dan puasa memberi syafaat kelak pada hari kiamat. Sampean Ustadz favorit, lah kok kaporit, favorit, lah favorit ini lah kayak kaporit, panjenengan ngerti kaporit? Lah kok Ustadz kaporit jarit. Ustadz, bagaimana hukumnya misui pejabat yang zalim? Semakin menjadi jadi komentar ini, tambah remuk komentarnya. Wes, sudah, jangan komentar, dengerin ceramah saya. Maka kalau panjenengan puasa ketambahan maos Al-Quran, baca Quran, tambah mantep. Karena apa? Keduanya akan belani panjenengan kelak pada hari kiamat. Ceritanya begini. Ketika ada seorang hamba yang akan masuk ke dalam api neraka karena dosane akeh, seperti siapa? Ustadz. Ya sudah apa-apa wes. Ngaku ya. Sekene iki dosane sudah beduk. Alhamdulillah. Apa tadi? Baskom. Mercon, tak kira beduk. Beduk, tak buka secara panas. Adzan kari ngombe tok, bismillah. Sudah. Ceritanya begini. Ketika ada seorang manusia yang di hadapan Allah pada hari kiamat, ternyata orang ini jamaah, orang ini dari timbangan dusone, bakne dusone luwe abot. Apa yang terjadi? Tempatnya surga apa neraka? Neraka. Iki Nurul Huda ra enek blas iki. Nurul Huda iki pahala tok pokoke, surga tanpa hisab, tanpa azab. Pantes pora aja nih. Wis pokok amin dhisik ya. Siapa tahu aminnya diterima. Nduk. Anaknya siapa lepas ini? Anaknya Kamit. Nduk. Masya Allah. Saya seweneng lek ngaji banyak anak kecil itu jujur. Ini gak digai-gai. Saya mau di Kediri, mau di Pare, mau di Malang, pokok ngaji lek akeh arek cilik hati saya seneng. Karena apa? Berarti insya Allah generasi Islam isih akeh. Maka panjenengan kalau ngaji, anaknya diajak. Riwa-riwi rame titik biasa. Tapi lek sing riwa-riwi sing wis tuwek luar biasa. Anak kecil ngompol biasa. Lek bapake ngompol luar biasa. Maka takmir itu sama anak kecil sing ramah, yang benih. Supaya apa? Nanti masjid ini lek gaene arek cilike, suwe-suwe entek jamaah. Nggih apa nggih? Sudah. Maka karena dosanya dia, ternyata orang ini pantas masuk neraka. Ustadz izin, gak tahu coba. Pertanyaan ini tambah ajaib-ajaib. Begini. Ternyata karena dosanya orang ini pantas masuk neraka. Apa yang terjadi? Puasa itu datang dung 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 sebagai sesosok makhluk. Terus puasa ngomong apa? Ya Rabbi, karena saya di sini siapa? Puasa. Karena puasa dia menahan diri dari hawa nafsunya ya Allah. Dia tidak makan padahal lapar, dia tidak minum padahal haus, dia tinggalkan hubungan suami istri padahal itu istri yang sah, halal istrinya dia. Maka ya Allah,
jadikan aku pemberi syafaat untuknya. Apa yang terjadi? Allah terima syafaatnya puasa. Akhirnya orang yang tadi awalnya seharusnya masuk neraka selamat gara-gara dibelani siapa? Dibelani siapa? Puasa. Pak Slamet, Pak Met, rego sapi pinten saat niki Pak Met? Guyu lah kok makelaran. Sudah. Tapi ingat, puasa yang akan memberi syafaat kepada orang yang senantiasa puasa adalah puasa yang dari awal menyelamatkan orang tersebut dari hawa nafsu. Jadi posone mboten cuma poso lambing. Semuanya puasa, hawa nafsunya ditahan, nanti puasa itu akan menjadi apa? Menjadi perisai orang tersebut dari api neraka. Yang terakhir, wis entek. Puasa itu perisai dari makan berlebihan. Nomor 3 apa? Puasa itu adalah pertahanan dari apa? Dari makan yang berlebihan. Jane ngeten lho. Dengan puasa itu panjenengan dan saya oleh Allah diberitahu, jane mangan titik ngono ya wis cukup. Jadi coba kita ini makan sehari 2 kali, itu seharusnya sudah cukup, dan itu dilatih pada hari puasa. Termasuk yang senengane ngerokok, nun sewu lho nggih, gak usah pore ngalih. Yang senengane ngerokok, Gendi ngerokok mboten Gen? Bagus. Pak Faroid ngerokok? Ndak. Pak Kamit? Mboten. Alhamdulillah, Nurul Huda the best, keren, masya Allah. Dan Nurul Huda ini memang jamaah ketoto, masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan pendiri-pendiri awalnya dulu, kemudian perintis-perintisnya, kemudian yang melanjutkan, yang sudah wafat maupun yang masih hidup, oleh Allah terus diberi pahala yang mengalir. Amin ya rabbal alamin. Dan saya punya sahabat banyak di sini sing wis mati. Anda kapan? Kapan? Oh, monggo. Kok malah nyang-nyangan ya. Sudah. Baik, maka jamaah sekalian, puasa ini untuk mereka yang senengane ngerokok, jane yo ngandani. Lho panjenengan yang biasa ngerokok, ini maaf lo ya. Saya ndak ngenyek blas. Saya ini termasuk ustadz yang gak ngenyekan. Malah gelek dinyeki saya ini. Tapi serapopo ya, sepawaane elek nih. Sudah. Untuk yang biasa ngerokok, mulai adzan subuh sampai adzan maghrib, saged mboten ngempet rokok? Saged mboten? Lepas jenengan gak ngerokok kok melok jawab? Mana yang ngerokok? Lek subuh, adzan subuh sampai adzan maghrib, panjenengan ngerokok mboten? Mboten. Lah terus kiat ngempet niku kiat nggih. Alhamdulillah. Pertanyaannya, maghrib sampai subuh kuat ngempet mboten? Nah, jujur ram. Sama wajahnya tuh wajah yang polos loh. Mboten kuat, masya Allah. Nah, sekarang berarti yang jadi masalah di sini apa? Faktor niat dan kemauan. Subuh sampai maghrib niat, aku ora bakal ngerokok sampai adzan maghrib. Punya kemauan, aku gak bakal ngerokok sampai maghrib. Tapi kemauannya hilang setelah dengar adzan maghrib. Lah ngoten sih. Mboten napa-napa Pak, terus nih mawon. Aman-aman, penaan kula niki ya. Cuma hati-hati pas nyedot beluke di gua. Lah kok nyowone katut. Aduh, masya Allah. Lah niki medeni. Maka panjenengan latihan Pak nggih, dilatih. Minimal panjenengan donga, ya Allah, bantulah saya ya Allah untuk mampu meninggalkan rokok. Bukan mengurangi loh ya. Lek mengurangi yo aslinya rolas dadi 6, dadi 5, 4, 3, 2, 1 itu mengurangi. Mengurangi dari bungkusnya itu ya. Nah sudah,
Maka sekarang puasa itu perisai dari berlebihan dalam urusan makanan. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, "Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnihi." Tidak ada tempat wadah yang diisi oleh manusia yang lebih buruk dibandingkan perut. Jadi kalau perut itu dianggap tempat, maka Nabi Muhammad mengatakan apa? Tidak ada tempat yang diisi yang lebih buruk dibanding perut. Nah berarti puasa ini kita diajak untuk ngurangi isi perut. Loh, jangan loh, ini poso ceket buka langsung gorengan. Pak Kamit tas teko langsung, Pak Kamit beto peda motor, nggih beto. Tuh kok nih gorengan ngarepe SMP negeri. Pas ngono iku yo gak nahan perut itu, melampiaskan rasa. Masa ya mercon maneh. Mercon apa beduk lagi? Mercon nggih. Sudah. Maka jamaah sekalian yang kita pelajari di sore hari ini, puasa adalah pertahanan. Nomor 1, puasa itu pertahanan dari hawa nafsu. Maka eman lek poso tapi hawa nafsunya tidak tertahan. Nomor 2, pertahanan dari api neraka, karena puasa kelak akan memberi syafaat dan pertolongan kepada orang yang rajin puasa. Yang ketiga, puasa adalah pertahanan dari makan yang berlebihan. Baik jamaah sekalian, kurang 3 menit, manfaatkan waktunya untuk banyak berdoa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.